Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Yang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, apalagi yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru. Tepatnya saya mulai harinya besok, hari Kamis, hari Jumat sampai batas waktu hari Sabtu ya, tetap di 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya ya tanggal 17, tanggal 18, sampai tanggal 19. Tentunya masih di bulan Juni ya, 2025 saat ini. Oke ya, untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema. Ya. Fakta inilah yang muncul buat kalian ya. Oke, bagaimanakah faktanya nantinya? Ya silakan ditonton, disimak, jangan skip agar tidak terjadi untuk salah memahami. Ya, setelah sudah basis, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat zodiaknya. Di sini ada Sagittarius, artinya Sagittarius akan kita tarik energinya, akan kita bacakan ya. Kita lihat untuk asmara Sagittarius memasuki minggu ketiga bulan Juli. Sagittarius asmara ya. Ini kartu utama, ini kenapa ini muncul petunjuk 10 tongkat, seseorang sedang mengangkat 10 tongkat. Dikonfirmasi muncul petunjuk Ten of Pentacles, ada 10 koin. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Sagittarius ya, ini kelihatannya apa ya, penuh beban ini asmara Sagittarius ini. Bisa saja ini beban masa lalu kalian yang sampai saat ini belum terselesaikan, atau bisa saja ini beban baru-baru saja terjadi, artinya ada problem itu loh yang bisa saja baru-baru terjadi. Saya ulang ya, bisa saja ini problem ataupun masalah yang mulai dulu sampai sekarang belum terselesaikan, bisa saja ini masalah-masalah yang baru terjadi yang kalian rasakan. Artinya apa? Artinya di sini terkadang kalian itu adanya sebuah renungan gitu loh, adanya sebuah pemikiran, tidak ada sebuah kenyamanan baik secara suasana pemikiran maupun suasana hati. Ini serasa beban berat ini, karena apa? Karena kelihatannya masalah ini tidak satu gitu loh, bukan hanya di faktor asmara saja, tapi banyak faktor yang menyebabkan kalian adanya beban berat di sini. Nah seperti itu ya. Jadi kayaknya sih ada sebuah tekanan-tekanan ya di sini yang membuat kalian itu merasa kurang nyaman ataupun merasakan ada problem yang memang itu betul-betul berat yang kalian rasakan. Nah, seperti itu ya.
Cuman jangan khawatir ya, di sini ada 10 koin. Kenapa saya mengatakan jangan khawatir? Ini kan kartu confirm. Ini akan ada dampak perubahan yang positif ya buat sahabat Sagittarius. Asalkan satu, asalkan bisa melepas semua beban. Dalam arti, nah ketika ada masalah, ada problem, iya kalian harus apa? Harus berani melangkah maju, sobat. Gitu. Jangan menyerah, apalagi mundur, apalagi diam. Kalau kalian sudah menemukan solusi, ya jalankan. Maka yang terjadi apa? Kan ada perubahan di sini. Jadi jangan takut. Karena di sini sinyalnya bagus loh di minggu ketiga. Nah, beda ketika kalian terhantam sebuah beban masalah yang sudah saya jelaskan tadi, tapi kalian stuck, diam, tidak mau mengambil keputusan ataupun tindakan, ya selamanya kalian nggak akan mendapatkan 10 koin. Nah, gitu loh. Karena di sini akan adanya dampak perubahan. Asalkan sahabat Sagittarius itu tadi harus segera bangkit dan harus bisa berpikir jernih, selesaikan masalah, jalankan. Seperti itu ya. Maka yang terjadi akan ada perubahan yang akan membuat kalian bahagia gitu loh. Biar tidak lagi terpuruk terus kalian. Karena di sini energi kalian stuck loh ya kelihatannya Sagittarius ini. Oke, lanjut dulu kalau di faktor pekerjaan ataupun karir Sagittarius kartu utama muncul petunjuk dawat. Ada wanita dikelilingi bunga ya. Oh mantap, dikonfirmasi muncul petunjuk Nine of Pentacles. Ada wanita, belakangnya ada 9 koin. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Sagittarius tentang faktor pekerjaan ataupun karir, dimana kelihatannya memang masih banyak kesulitan, tetapi ini apa ya, energi yang betul-betul baik ya buat kalian ya. Saya merasakan di sini kelihatannya kalian akan terbantukan semesta. Jadi setiap kesulitan kalian, mungkin secara pencapaian target, terwujudnya harapan impian, keberhasilan sukses ini bisa saja akan terjadi karena bantuan semesta. Karena saya merasakan juga di sini. Sebetulnya masalah kalian itu banyak loh di sini. Hampir sama seperti asmara. Tidak satu masalah yang kalian pikirkan di sini. Dan kelihatannya kalian ingin cepat menyelesaikan, ingin cepat merampungkan gitu loh. Apalagi kalian dikonfirmasi muncul petunjuk 9 koin. Artinya apa? Artinya di sini akan ada sebuah kabar baik ya. Bisa saja di sini akan ada keterwujudan sobat, akan ada pencapaian. Nah gitu loh. Yang selama ini mungkin susah mencapai target, tiba-tiba mendadak bisa mencapai target, adanya kesenangan. Bahkan mungkin akan ada kejutan buat kalian memasuki minggu ketiga ini ya. Oke, kita lihat dulu untuk keuangan ataupun rezeki. Sagittarius, kartu utama muncul petunjuk seseorang sedang memahat 8 koin. Dikonfirmasi muncul petunjuk Seven of Cup. Seseorang memandang 7 cup ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Sagittarius ya tentang keuangan ataupun rezeki, dimana kelihatannya banyak dari kalian yang mungkin masih berjuang keras, berusaha keras, bekerja keras, bahkan sampai kewalahan. Ini kelihatannya kalian ingin sedang memperbaiki satu persatu. Artinya apa? Mungkin kalian berusaha untuk uh, menutup kebutuhan. Ini adanya sebuah perjuangan ini yang saya rasakan. Adanya semangat yang luar biasa. Ya cuman saran saya tetap pertahankan ya. Jangan menyerah, tetaplah semangat. Seperti itu ya. Terus dikonfirmasi muncul petunjuk Seven of Cup. Nah ini kan bisa memberikan sebuah sinyal bahwa memang kebutuhan sahabat Sagittarius ini banyak gitu loh, besar. Belum menutup ini, menutup itulah, membayar ini, membayar itulah, gitu. Jadi kelihatannya kalian ini sedang bingung, gitu loh. Nah, cuman tetap ya, saran saya kalian tidak boleh menyerah, tetaplah berjuang, bekerja keras. Memang satu-satunya jalan seperti itu. Biar apa? Biar kalian tidak merasa dibikin pusing, dibikin bingung. Karena kebutuhan kalian juga besar loh di sini Sagittarius. Kalau kalian menyerah, ya stuck, apalagi mundur, ya malah kacau nanti kalian. Ini adanya sebuah apa ya? Kayak kebutuhan ini harus kalian tutup. Kalian harus memilih di sini, memilih mana mana dulu yang harus kalian tutup. Dan itu kan membutuhkan sebuah dana. Nah, gitu loh. Jadi bisa dikatakan sekali lagi kartu confirm ini uh, memberikan sebuah petunjuk bahwa bahwa sahabat Sagittarius ya, sedang dibingungkan karena memang
mungkin secara keuangan ini tidak imbang, lebih besar pengeluaran daripada pemasukan, makanya kalian banyak dibingungkan. Seperti itu ya. Sekarang kita deteksikan ya. Oke ya, setelah saya deteksi cara penerawangan memasuki minggu ketiga bulan Juli, inilah fakta yang akan muncul buat kalian. Faktanya apa? Faktanya untuk urusan asmara di sini bisa dikatakan 50-50. Bisa saja di minggu ketiga ini akan penuh keberuntungan, akan penuh kejutan, yang bermasalah akan terselesaikan. Nah, yang 50% satunya lagi ini harap waspada. Bisa saja ini masalah ini kalian belum selesai, tetapi masih diliputi rasa mikir, rasa beban berat. Karena kali ini banyak dari sahabat Sagitarius yang tertembak di faktor asmara kalian. Asmara kalian sedang ada orang yang iri, yang toksik, mengirimkan energi negatif black magic, makanya banyak yang kesulitan. Seperti itu ya. Jadi 50-50 ya di sini ya. Ya meskipun 50-50, semoga yang 50% itu mengena sama kalian. Yang baik-baiknya itu loh. Lanjut ya, kalau di pekerjaan ataupun di faktor karir, setelah saya deteksi cara penerawangan memasuki minggu ketiga bulan Juli, ini saya rasa cukup aman ya, masih bagus lah untuk komunitas terbesar. Nah, ketika kalian masih mengalami kesulitan ataupun tidak ada kejutan-kejutan, bahkan semakin terpuruk, nah berarti kalian masuk komunitas terkecil sobat, karena imbas adanya penutupan aura kalian. Seperti itu ya, karena di sini komunitas terbesar akan diuntungkan. Lanjut, untuk keuangan ataupun rezeki, setelah saya deteksi cara penerawangan memasuki minggu ketiga bulan Juli, ini waspada ya untuk komunitas terbesar Pisces ya. Kelihatannya keuangan kalian lagi kurang baik-baik saja, banyak hambatan, banyak rintangan yang menyebabkan kekurang lancaran. Apa itu penyebabnya? Jelas ada penutupan aura buat kalian. Sering saya mengatakan, tertembak di satu titik, jangan dibiarkan sobat, nanti akan berimbas kemana-mana. Segera dinetral, dibuka kembali auranya. Kalau kalian bisa doanya, tata caranya, ya monggo dibuka sendiri auranya. Tapi kalau kesulitan, ya cari orang-orang di bidangnya. Seperti itu ya. Ini harus waspada. Ini kelihatannya kebutuhan Pisces minggu ketiga ini luar biasa ya. Dan keuangan kalian mungkin kurang bersahabat di sini. Karena ada penutupan aura yang cukup kuat. Makanya banyak hambatan dalam rezeki kalian. Seperti itu ya. Oke, saya rasa sudah cukup jelas ya. Tetap ya, ketiga faktor yang sudah saya sampaikan ini semua bersifat general reading, energinya luas, mengajak nggak tahu ini energi siapa yang ketarik masuk, yang jelas banyak sekali yang masuk sobat ya. Ketika kalian penasaran, ya monggo. Ya, atau mungkin kalian merasakan kok seperti perjalanan hidup saya, ya silakan konsul cara pribadi. Biar saya bisa memberikan jawaban yang tepat, yang akurat, kan seperti itu. Ya, apalagi ketika kalian konsultasi terus terdeteksi ada penutupan aura. Nah, di situ tugas saya untuk menghancurkan dinding penghalangnya sobat. Kira apa aura kalian bisa terpancar kembali sehingga apa energi positif yang berada di dalam diri kalian ini akan bisa bereaksi, menarik sebuah keberkahan, entah berupa rezeki, keberuntungan, kebaikan apapun akan mudah ketarik. Tapi kalau kalian biarkan tertutup seperti ini akan kesulitan. Selamanya ini akan kesulitan, tidak akan pernah putus kecuali dinetralkan. Kan seperti itu ya. Oke ya, next ya. Tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan, klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan. Karena apa? Ucapan adalah doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, sering saya selalu berpesan agar kalian lebih waspada langkah ke depannya, lekas bangkit, lekas bergerak untuk bisa memperbaiki nasib sobat. Karena kan jelas nasib seseorang itu tidak akan pernah bisa berubah secara otomatis kalau orangnya sendiri tidak mau berjuang mengubah nasibnya sendiri. Nah, tentunya ada 3 poin kalau nasib kita ingin berubah. 1, tetap pendekatan doa sama Sang Kuasa. 2, ikhtiarkan cari orang-orang di bidangnya. 3, apa? Perjuangkan. Tetap perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah sobat. Nah, ketika itu sudah kalian jalankan semua ya, dan dirasa sudah cukup ya. Terus kunci terakhir apa? Ya sudah, kunci terakhir kita pasrah, kita yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sendiri sudah berjuang keras untuk mengubah nasib kita sendiri. Nah, di situ letak kunci keberhasilannya sobat. Ketika nasib kita ingin jauh lebih baik daripada yang sekarang. Nah, jadi kesimpulan ataupun inti dari berita yang sudah saya sampaikan, sekali lagi, percaya tidak percaya, tetap saya kembalikan lagi sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat, apalagi ini bersifat general reading. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sahabat Sagittarius. Kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.